Nangis dia. Oke teman-teman, emang kita masalah? Nggak gini. Sejak kapan orang Islam itu masalah dengan mengatakan Rob kepada Nabi Muhammad? Kami mengatakan kata Maula kepada Allah tidak masalah. Mengatakan kata Maula kepada Nabi Muhammad tidak masalah. Karena kami di SMP udah cerita, nah ini ada kata-kata namanya polisemi ya. Ini adalah yang diajarkan di masa SMP. Nanti pas UN isi ini, Edis nggak isi dia. Polisemi nggak diisi. Makanya UN-nya itu remedial. Ya UN-nya remedial. Makanya dia naik SMA karena disepak. Makanya naik SMA itu karena disepak sama gurunya tuh. Karena dia nggak tahu arti polisemi. Karena kata-kata polisemi menyematkan kata Maula kepada Tuhan, ya Tuhan. Menyematkan kata Maula kepada Nabi Muhammad, ya Tuhan. Contoh, Maula ya sholli wa sallim daiman. Apa artinya? Ya wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Rajaku. Oke, Sayyidku gitu. Ketika kata Maula itu dipakai kepada Allah, apa namanya itu? Maulana ya Habib, Maulana ya Maulan ya Sami'u du'a. Siapa yang mendengarkan doa? Ya cuma Allah. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati, Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Karena kami diberikan otak yang waras. Manusia ini ku titipin otak ya. Oke. Kenapa ini apa itu? Kenapa ya Allah engkau menitipkan otak biar kau bisa bedain mana manusia, mana aku? Oh iya. Manusia emang apa ciri-cirinya ya Allah? Dilahirkan. Kayak siapa ya Allah? Yesus. Kayak siapa ya Allah? Muhammad. Apakah Muhammad dilahirkan? Benar. Apakah Yesus dilahirkan? Benar. Manusia apa Tuhan? Manusia. Oke, tepuk tangan buat kecerdasan orang Islam. Selanjutnya apa? Apakah Muhammad meninggal? Meninggal. Apakah Yesus akan meninggal? Meninggal. Setelah kapan Yesus meninggal ya Allah? Setelah akhir nanti dia turun membicarakan bahwa apa yang mereka fitnah selama ini tentang dia itu salah. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Al-Quran, meminta pertanggungjawaban. Salamun alayya yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya Allah, sejahterakan namaku daripada kelahiranku yang mereka fitnah aku itu menjadi Tuhan. Apa itu salamun alayya yawma wulitu? Mereka memfitnah, ya Allah, aku tidak pernah mengatakan aku lahir di negeri Daud menjadi Tuhan. Akan tetapi ada ayat, ada tulisan yang merupakan kebohongan dan fitnahan, memfitnah bahwa aku lahir untuk jadi Tuhan. Hari ini telah datanglah Tuhan dan Juru Selamat di negeri Daud. Nabi Isa berdoa, salamun alayya ya Allah wa amut. Dan saat aku dikatakan mati menebus dosa mereka, padahal mereka sendiri justru takut akan kematian. Mereka tidak berani untuk mati. Untuk menunjukkan apa? Mereka gagal memahami bahwa aku menebus dosa mereka. Maka sucikanlah namaku ya Allah. Wa yauma ub'ats Suhaya, dan aku kemudian dibangkitkan ya Allah, di mana disebutkan dalam hadis Nabi. Apa disebutkan di dalam hadis Nabi? Bahwa setiap daripada orang yang menuhankan selain Allah akan mencari syuhadanya, akan mencari sesembahannya, akan mencari apa yang mereka sembahi di dalam bumi. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Tuhannya Edis ada di dalam dunia, Tuhannya Hindu ada di dalam dunia, Tuhannya Buddha ada di dalam dunia, Tuhannya Zeus ada di dalam dunia, Tuhannya Mitra Hera dan semuanya ada di dunia. Allah bilang yang di dalam dunia gua ciptain. Berarti Edi selamat menyembah apa yang diciptakan Allah. Karena apa? Tidak berhasil membedakan mana Tuhan, mana manusia. Untuk menunjukkan apa teman-teman? Tidak ada satupun ayat Yesus yang mengatakan Yesus menciptakan Allah. Tapi Allah dengan beraninya mengatakan apa yang ada di dalam bumi gua yang ciptain. Jadi kutitipkan akal untuk kalian tahu bahwa yang di dalam bumi itu bukan gua. Itu kata Allah. Sekarang kita meninjau daripada kata kurios. Sekarang Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Lalu bagaimana contoh siluman lembu jadi ular? Visualisasi yang kita lihat adalah ular. Jikalau ular tidak mengaku bahwa dia adalah lembu, tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa dia adalah ular. Bahwa dia adalah lembu, maka si lembu harus ngomong, woi, aku adalah ular. Yesus tidak ngomong dia Tuhan, akan tetapi orang kemudian mengatakan dia Allah, mengatakan dia Tuhan, untuk menunjukkan apa? Kecacatan berpikir. Untuk kemudian apa? Yesus ini sedang dituhankan. Hingga kemudian saat Yesus kemudian dituhankan, maka otak yang ingin mentuhankan Yesus, maka menciptakan berhalanya untuk dituhankan. Kalau dulu berhala dibentuk patung, sekarang dibentuk manusia, lalu dituhankan, diciptakan dalil. Kurios Tuhan untuk Yesus dijadikan Tuhan. Karena apa? Mengikuti hawa nafsunya yang ingin menyembah Yesus. Selamat datang di kebenaran. Untuk menunjukkan apa? Kita diberikan akal, punya chipset yang namanya diferensia. Apa diferensia? Pembeda. Kau pohon dan manusia kau bedakan. Kata Tuhan seharusnya menjadi kata asing.
Kenapa kemudian engkau menyamakan manusia sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan manusia? Untuk menunjukkan apa? Inilah kecacatan berpikir, teman-teman. Baik ya, kupikir dia lebih kuat dari Wahabi, ternyata jauh di bawah Wahabi ini. Baik. Ya, jadi Daman tadi mengatakan di mana masalahnya kalau umat Islam mengakui Muhammad Rob? Loh, tahu nggak? Gara-gara Yusuf PI mengakui Muhammad itu Rob. Waduh, banyak yang mengkritik dia. Daman, cobalah. Daman, jangan kau sembunyi-sembunyi. Lihat sini loh. Jangan ngerokok dulu. Tahan nafsumu. Kamu ini menuhankan hawa nafsumu ini. Gini, Daman, dengar ya. Tadi kamu mengatakan Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Lalu kamu bilang nggak masalah. Masalahnya umat Muslim nggak ngaku itu. Ayo, kamu buat dulu. Didik dulu orang-orang Islam yang awam, yang unyu-unyu, yang nggak tahu apa-apa. Bilang, hei umat Islam, ketahuilah bahwa Muhammad itu adalah Rob kita. Bilang begitu. Nah, jadi yang Robnya dilahirkan adalah orang Islam. Apakah Muhammad dilahirkan? Ya, Muhammad dilahirkan. Apakah Muhammad Rob? Ya, Muhammad Rob. Berarti Robnya yang dilahirkan adalah umat Islam. Apakah Muhammad meninggal? Ya. Apakah Muhammad itu Rob? Ya. Berarti Robnya siapa yang meninggal? Robnya umat Islam. Apalagi? Apakah Muhammad itu lemah? Ya. Apa buktinya bahwa dia lemah? Giginya patah. Terus apa buktinya bahwa dia lemah? Bahwasanya dia kalah berperang. Apa bukti kuat bahwa dia lemah? Sampai sekarang masih di kuburan. Nah, berarti Robnya siapa yang lemah? Robnya Islam. Inilah kalau yang kamu lakukan terhadap orang Kristen seperti itu. Makanya ketika kamu bilang orang Kristen, Tuhannya orang Kristen tuh makan. Kata Tuhan tuh kau tujukan kemana dulu? Apakah itu kau tujukan kepada Bapa di surga? Apakah itu kau tujukan kepada Roh Kudus? Karena yang menjadi Rob, yang menjadi kurios, yang menjadi Tuhan atau Tuhan di dalam kekristenan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, yang menjadi Rob di dalam agama kamu sudah kamu akui adalah Allah dan Muhammad. Sekarang, apakah Allah dilahirkan? Saya menjawab, di dalam Al-Quran Allah tidak dilahirkan. Nggak dilahirkan Allah itu. Kalau kata Rob itu Anda tujukan kepada Allah. Tapi kalau Rob Anda tujukan kepada Muhammad, betul Muhammad dilahirkan. Jadi kesalahpahaman seperti ini tolong kita luruskan. Biar kita itu saling mengerti. Di dalam Bible, Bapa itu tidak dilahirkan. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan. Ia tidak dihampiri, satu-satunya yang tidak pernah dihampiri oleh maut. Di dalam Bible dikatakan Bapa di surga. Kata kurios yang ditujukan kepada Bapa di surga itu maksudnya kepada Bapa di surga. Kata kurios yang ditujukan kepada Yesus itu maksudnya kepada Yesus. Jadi ketika Anda katakan itu Tuhannya orang Kristen, dia dilahirkan. Kalau kata Tuhan itu merujuk kepada Yesus, betul. Tapi kalau kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa, tidak betul. Begitu. Jadi Anda harus bisa membedakan kata Tuhan sebagai jabatan dengan kata Tuhan sebagai sudah ditujukan kepada sosok tertentu. Contoh, Ibu di mana? Banyak orang memanggil gelarnya saja. Di mana Ibu? Nah, kata Ibu itu siapa dulu ini? Siapa? Nah, seperti kata Tuhan di dalam Bible itu siapa dulu di situ? Nah, seperti itu juga dengan kata Rob ini, Daman. Jadi kamu jangan kembali ke bahasa Indonesia. Nanti kita dapat kusir terus. Gitu loh. Ayo kita kembalikan kepada bahasa aslinya. Yesus, apakah pernah Yesus bilang, saya adalah Tuhan? Pernah nggak Yesus bilang gitu? Jangan dipotong, nanti orang motong-motong nih. Lalu dibilang, Yesus tidak mengakui Yesus itu Tuhan, katanya. Kerjaan kalian kan? Apakah Yesus pernah bilang saya adalah Tuhan? Saya bilang nggak pernah, karena Yesus bukan orang Indonesia. Nggak pernah Yesus bilang saya adalah Tuhan. Orang dia bukan orang Indonesia kok. Yesus tidak pernah bicara bahasa Indonesia kepada murid-muridnya. Sama seperti Muhammad juga nggak pernah ngomong bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Arab, secara kaidah bahasa Arab, dia adalah Rob. Secara kaidah bahasa di dalam Injil, Yesus juga kurios. Begitu, Daman. Jadi kita sama-sama saling memahami sekarang di sini bahwa Muhammad adalah Robmu, Yesus adalah Rob saya. Allah Robmu, Bapa di surga adalah Rob saya. Sama. Iya kan?
Nah, sekarang apakah saya menyembah, beribadah kepada Yesus? Iya. Dan kamu pun beribadah kepada Muhammad. Secara kaidah bahasa beribadah itu apa? Karena orang awam beribadah itu pergi ke masjid, pergi ke gereja itu ibadah. Padahal ibadah itu penghambaan diri. Melakukan ketaklukan dan ketundukan terhadap sesuatu itu ibadah. Dan Anda lakukan itu kepada Muhammad, gimana? Ayo, silakan sekarang coba jujur. Jangan takut umat mendengar kegoncangan, jangan takut. Ayo, silakan. Ajarkan sesuatu yang benar, silakan.